Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uncang cinya babe dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan gue nih Bang Dondon. Di samping gue udah ada Duta Camat nih, Canggih siapa? Driver Taxol Racing. Nah di sini juga ada Dripper Cina nih, siapa? Nama Ernest aja lah. Ernest ya Cang ya. Ini salah satu teman kita ya dari kalangan Cina. Tapi Dripper juga mantap banget dah. Ya Cang, jadi pembahasan pada kali ini kontennya gue bikin konten namanya Beol ya, Bekisah Online. Iya. Ini boleh sambil makan permen, Bro? Mau sambil makan permen, mau sambil ngerokok bebas, mau ngapain aja. Ya Cang, jadi pembahasan pada kali ini gue udah sengaja ngundang dia nih, Dripper Taksi Online atau biasa gue panggilnya Juno. Ini kita udah hampir berapa lama ya? Apanya? Lu nyuruh gue buat podcast kayak gini. Setahun yang lalu kayaknya. Setahun yang lalu baru sempet karena dia di Depok, gua di Jakbar. Ya sama-sama sibuk narik ya Cang ya. Jadi susah buat ketemunya. Dulu gua kenalin dulu anjir. Ini dia nih Cang. Jadi dia ini adalah Duta Camat ya. Taulah yang program baru dari GO yang itu ada program Camat ya. Camat itu apa sih? Coba dijelaskan secara definisi yang detail gitu. Camat itu sebenarnya itu adalah bahasa trennya aja camat, Bro. Bahasa resmi itu adalah area ramai. Nah, gitu loh. Area ramai itu tercipta dikarenakan di area tertentu itu atau kita sebut area ramai itu ya kan banyak orderan yang tidak diambil sama DO seperti kalian, seperti gua gitu, Bro. Gitu, makanya terciptalah tuh program area ramai yang kita sebut bahasa gaulnya adalah camat. Nah, ini gue boleh nyebutin aplikasinya? Ya nggak apa-apa kan emang udah kita tahu bakalan ditampilin juga nanti di thumbnailnya. Gokar Camat. Nah perbedaannya antara reguler dengan camat itu kayak gimana tuh? Ini buat teman-teman yang bener-bener awam, ya kayak gue juga sebenarnya awam belum tahu banget tentang Gokar Camat itu atau program camat itu kayak gimana. Karena kan gue di sini bener-bener reguler dan Ko Ernest juga di belakang pemain reguler juga. Dan gua bersama Ko Ernest nih itu matas itu udah makanan sehari-hari ya kok, kita matas terus ya kok. Kalau kita ceritain itu sedih banget ya. Ujung ke ujung kita matas terus tuh, aduh. Nah jadi perbedaannya gimana nih ya Cang ya? Perbedaannya antara Gokar reguler dengan Gokar Camat. Tolong dijelaskan. Sama, Bro. Sebenarnya tuh persamaannya tetap dapat insentif, sama-sama dapat insentif. Oke. Gitu kan. Tetap ada jam-jamnya juga. Tetap ada jam-jamnya. Jam-jam insentif itu tetap ada. Cuman di area camat ini, jadi tuh lu ketika lu udah daftar area camat, itu lu tinggal milih tuh mau camat mana nih. Apa areanya, zonasinya? Zonasinya mau di zona mana nih, ya kan? Maksudnya Jakarta Misalnya Barat. Contoh gue di Depok, itu ada tuh zonanya tuh dipetakin tuh. Gitu warnanya apa tuh gitu kan. Terus nanti di Jakarta Selatan, Jakarta Timur itu ada lagi tuh zonanya tuh. Gitu, Bro. Jadi perbedaannya adalah ketika lu udah daftar di zona tersebut, nah lu tuh bakal dapat orderan di area-area itu aja gitu, Bro. Tapi ketika lu dari area itu keluar dari zona itu ya kan, keluar dari area itulah ya kan, lu harus balik lagi, Bro, karena lu nggak bakal dapat nih. Gitu, Bro. I see, ya gitu. Ya. Nah di situ lu akan diprioritasin, Bro, akun lu itu daripada yang Gokar biasa atau reguler. Berarti ada jam-jamnya juga Cang ya? Ada jam-jamnya juga sih. Berarti kalau kayak Gokar Camat misalkan lah, berarti dia nggak ada yang ngalong dong? Enggak, itu 24 jam, Bro. Program itu 24 jam untuk area camat. Oh, di area ramai itu 24 jam udah pasti ada? 24 jam udah pasti ada. Jadi diprioritasin dulu, Bro. Jadi begitu, Cang. Jadi kalau misalkan karena dia ada di dalam zonasi nih, dia kan otomatis dia yang diprioritaskan. Ya. Di bawah bakalan dapat misalkan ke Serang, pasti ada gak? Dapat gak? Oh enggak lah. Dia trip khusus, trip pendek gitu? Ya khusus di zonanya tadi yang gue bilang. Oh berarti kalau ada orderan dari dalam zonasi itu, orderannya keluar ke Bogor, nggak didapetin ke dia? Nggak bakal. Oh berarti sistemnya udah ngelok dia tuh berapa kilo gitu ya? Udah berapa kilo. Oh jadi kayak begitu. Itu ibarat kata. Tapi camat ini bukan hemat ya.
Iya, Ya lu maksudnya kalau mau nyalain hemat hemat. bukan, juga enggak, ada. kita nggak ngomongin hemat. Ini kan camat ya, bukan hemat. Beda ya Cang ya, antara camat, hemat sama Bang Mamat itu beda tuh Cang. Tiga itu beda. Nah, jadi si camat ini ibaratnya kalau diregulir di kita nih ya, camat itu argo cere. Bener gak? Bisa dikatakan gitu kan? Ya, betul. Tapi camat ini bener-bener harus main poin biar bener-bener dapat duit gitu kan? Iya, kayak begitu Cang. Jadi camat ya kayak gitu. Intinya kita harus bener-bener rajin dan tahan dengkul sih. Ya tapi kalau untuk masalah apa namanya penghasilan ya kan bro, ya pasti kan udah dipastikan gitu bro akan dapat berapa ketika lu mencapai target tersebut, mencapai insentif tersebut, bener nggak? Iya. Ya kan secara nggak langsung kan adalah lu kerja berdasarkan target, right? Bener kan? Ya kan? Nah lu harus mencapai itu target tersebut, gitu bro. Nah, Iya itu kan masing-masing. insentifnya itu juga ya lumayan gitu loh. Menurut kita tuh lumayan. Ya gue nggak bisa nyebutin insentifnya berapa, tapi lu bisa tanya ke temen lu yang udah camat gitu bro. Jadi kayak begitu Cang. Ya sorry, camat itu nggak mungkin lu bakalan dapat argo jauh, nggak akan, karena lu kan dijonasiin gitu. Ya intinya kalau dripper yang nggak mau jauh-jauh, main deket-deket aja gitu kan, ya boleh daftar jadi camat gitu ya. Silahkan langsung hubungi ke Dripper Taksol Racing, silahkan di follow, DM TikTok. di follow dulu dong. Iya follow. Di follow di TikToknya, langsung DM. Nah TikToknya ada di sini nih Cang nih. Langsung hubungin dia ya Cang ya. Jadi kayak begitu. Camat ini dia itu per zonasi, dia itu nggak bakalan dapet argo gede ataupun trip jauh, hanya di dalam zonasi aja. Kayak gitu Cang. Oke, Warnes ada yang mau ditanyain ke Duta Camat? Kagak. Lah Kagak. Udah jelas. Jadi misalkan kayak gua sama Warnes kan akun reguler nih. Ya. Di jam sibuk. Ya. Jam taruhlah orang pulang kantor. Kita berada di taruhlah Sudirman. Ya. Di situ ada gua, ada Dripper samping camat. Ya. Gitu kan. Otomatis si camat duluan nih yang dapat. Ya kalau areanya masih deket situ ya bro ya. Iya, masih dalam zonasi camat. Berarti si camat duluan yang dapat. Ya. Kecuali trip jauh ke gua, nggak mungkin masuk ke camat kayak gitu. Ya. Walah, berarti kita kalah kok kalau di jam-jam sibuk kita main di area situ. Ya kadang ya benar, tapi kadang ada yang namanya sistem ya, mungkin ada bocornya kali ya. Ya dapat juga gitu kan. Cuman tapi resiko sendiri. Kalau lo yang udah tergabung dengan camat, ya lo harus balik lagi. Contoh misalnya nih, gua kasih satu contoh ya. Gua daftar camat Jakarta Selatan. Daerah Fatmawati dan sekitarnya, Pasar Minggu gitu kan, Fatmawati, Kemang gitu ya. Nah, otomatis gue kan tinggal di Depok bro, gue nggak bakal dapat orderan di Depok, ya gue harus pindah dulu ke sana, gitu bro. Karena lu daftar di area Jaksel. Di area Jaksel gitu. Wah, ya berarti plus minus ya, plus minus ya. Gitu. Tapi pas ketika gue datang situ, lu lagi nongkrong nih ya kan, kan banyak tuh di Fatmawati di Cepete banyak mobil-mobil taksonan kan, di rumah saya Fatmawati kan pada nyender kan. Gue datang ya gue diprioritasin untuk ada dapat orderan tersebut. Iya. Gitu bro. Lu hitung aja pokoknya 14.000 dikali 10 140.000 bro. Tapi dengkul lu nahan kagak? Kalau lu pemain poin, lu pasti tahan. Kalau lu dulunya pemain poin, lu tahan. Tapi tergantung ya, semua tergantung lu bedanya kan. Ya, tergantung si drippernya ini. Jadi misalkan camat di area daftarnya di Jaksel, udah di Jaksel aja. Walaupun di Depok di Depok ada area camat juga nggak bakal masuk. Oh, berarti kasarnya langkahnya dibatasin ya Cang ya. Iya, nggak bisa keluar dari zonasi. Dijonasiin. Main kandang aja berarti ya. Main kandang aja. Cuman kan ya balik lagi bro, kita harus pilih yang mana nih yang banyak harga tinggi itu, hartingnya tuh ya kan, di daerah selatan gitu. Jadi bro, apa namanya, ya pokoknya lu intinya harus ke zona, terus lu harus menyelesaikan orderan di zona biar lu dapat insentifnya, ya kan. Habis itu ya lu cari alternatif lain deh dengan buka aplikasi yang lain biar lu bisa main di luar-luar gitu. Benar. Berarti kalau misalkan lu daftar camat, terus lu mau keluar dari zonasi itu, lu harus ada opsi aplikasi sebelah, jangan main cuman satu aplikasi aja, ibaratnya begitu ya kan opsinya. Jadi kalau persyaratan buat masuk camat kayak gimana? Mungkin temen-temen ya nih, para
penonton gua ataupun subscriber gua nih yang pengen daftar camat, persyaratannya kayak gimana nih? Coba lu kasih tahu. Iya bro, buat area ramai, lu bisa datang ke kantornya Gojek, ya kan? Terus lu bilang lu mau daftar area ramai, atau lu bisa gue sih sebenarnya ada linknya bro. Ya udah langsung DM dia bisa, langsung ke kantor Gokarnya juga bisa, Gojeknya juga bisa, ya kan? Ya, tapi tetap semua itu ada persyaratannya kan. Di persyaratannya apa? Jelasin. Persyaratannya ya tadi lu tetap kayak mobil punya sendiri ya kan, terus udah kedaftar, akun lu udah kedaftar Gokar ya kan. Terus SIM lu masih aktif ya gitu aja sih bro, persyaratan sama. Oh kalau misalkan orang belum bener-bener belum ada aplikasi langsung daftar camat nggak bisa? Belum ada aplikasi tapi daftar camat bisa. Bisa gak? Maksudnya gimana sih? Misalkan gue bukan driver nih, pengen jadi pengen bawa mobil jadi Gokar gitu kan, langsung daftar camat nggak bisa? Oh bisa, itu gue ada programnya bro. Nah iya maksud gue kayak begitu. Apakah orang kan harus daftar Gokar dulu baru dipindahin ke Gokar camat? Enggak. Itu juga. Oh berarti jadi kan ada dua pilihan kan? Gua atau lu ya kan, lu berdua mau dari reguler atau biasa ya kan, mau pindah ke camat. Bisa. Itu bisa. Terus kalau lu baru punya akun Grab doang tapi belum punya Gokar, nanti gua ada programnya nih bro, buat pendaftaran Gokar area ramai atau Gokar camat. Nah iya maksudnya tapi kayak gitu. Cuman buat itu doang ya, nggak bisa buat jadi akun reguler kayak mereka berdua ini. Tuh kayak begitu Cang. Tapi berarti kalau Gokar camat nggak nyediain mobil kayak gitu? Nyediain mobil juga bro. Oh ada sewaan mobil juga. Ada di kita ada. Oke kayak begitu Cang. Nih dia salah satu agent dari camat. Ya kita salah satu asosiasi yang membantu driver ya, yang pengen punya akun Gokar, pengen punya mobil tapi biar bisa langsung gacor gitu bro bahasanya. Nah berarti kalau camat mah udah pasti gacor ya, nggak mungkin anyap-anyap. Pasti karena kan kita diprioritasin di daerah itu bro. Tuh Cang, jadi buat lu yang ngeluh anyap-anyap silahkan lu pindah ke camat biar akun lu bunyi terus. Iya benar. Iya kan? Benar. Tapi tadi kalau lu nyortir ya lu bakalan gak dapet insentifnya. Iya, gitu, sama aja kayak pemain poin kan. Betul. Wajib kita cocol kan. Betul. Iya, tapi ya kalau misalkan kalau reguler kan dia sekarang tuh ada kayak ada notif kan, berapa kali mengabaikan orderan ada notif dan langsung anyep. Apakah di camat ada kayak gitu juga? Ya kan sama aja tadi bro, itu kayak bahasanya kan suspend sortir itu kan ada bro. Oh camat juga ada? Ya ada lah. Ada lah. Oh sama. Ya kan ya sama aja lu menyortir kan. Berarti lu udah menyortir ya lu dapat pemberitahuan itu kan. Dan lu ya nggak bakal dapet insentifnya, bener nggak? Betul. Makanya jangan nyortir. Dan sebenarnya semua akun Gokar itu disarankan juga jangan nyortir. Autobit bro. Gitu lu kalau nggak suka ya kan, ya udah tinggal lu cancel aja sendiri. Nanti bakalan lu paham. Iya, lu mau rusak akun lu sendiri itu terserah lu ya kan. Iya, makanya kita tuh ya lu lihat deh di tertib Jack atau di kode etiknya Grab ya kan, tuh nggak ada yang bahasa sortir tuh nggak ada bro. Betul. Diwajibkan ambil semua orderan yang dikasih. 14 juta, 12 juta. Betul. Tapi kalau camat-camat apakah ada hemat juga? Ya hemat mah semua aplikasi, semua akun ya kan, itu bakal tetap ditanam hemat bro. Cuman kan lu tahu sendiri Jabodetabek ini kan hemat itu tidak diwajibkan untuk on terus full 24 jam benar. Iya betul. Beda kayak lu di Sumatera, di Bandung ya kan. Betul. Hemat itu nyala terus. Ya kan sampai jam berapa ya kan, lebih lama daripada kita di Jabodetabek. Ya lu bersyukur lah di situ. Hemat masih bisa dimatiin. Tapi gue nggak tahu ya, dengan beredar YouTube ini mungkin nanti hemat bakalan. Lah, kok begitu sih? Karena isu ada kayak gitu bro. Nah jadi ini aman gak kalau nanti kita tayangin di YouTube? Kayak isu ada kayak gitu bro. Kenapa? Karena ya gitulah teriakan-teriakan di Sumatera, di Bandung gitu bro. Iya. Jadi lu katanya bro. Makanya ini dengan adanya camat, ini banyak juga driper
yang ngeluh. Bener gak sih kok? Kita ngeluh gak sih kok? Sebagai akun reguler ya kan? Orderan tuh bener-bener kadang diprioritaskan ke camat gitu kan. Kita tuh reguler kadang banyak anyepnya. Ya salah satu kita nggak setuju, bener gak sih kok? Setuju kali kok? Bener kan? Iya sih. Iya. Gimana? Gimana agent? Coba di pertanyaan lu lebih di spesifikin lagi. Nah, jadi gua sebagai akun reguler ini anjing berisik jing. Jadi gua sebagai akun reguler ini nih, ya kan, dengan adanya camat, ya gua mungkin salah satu orang yang kurang setuju dengan adanya camat ya. Iya. Karena apa ya, langkah kita juga kadang kalau masuk ke zonasi area sibuk, ya kita percuma gitu kan, kadang anyap. Ya mungkin kalau kita ngarepin ya kadang yang tadi lu bilang tadi ya kan, ya kadang sistem bisa ngelos masuk ke kita. Itu kan mungkin jarang banget bener-bener yang udah diprioritaskan ke camat. Itu gimana? Apakah reguler berarti harus pindah aja dulu dong, gak usah di area sibuk itu? Itu bro, itu ada triknya bro. Kan pertama, lu harus berpegangan seperti ini bro. Camat itu nggak akan ngambil orderan yang jauh. Iya. Berarti masih punya kesempatan di lu dong, ya kan? Iya. Yang kedua, camat itu punya zona yang udah warna-warni itu, ya kan? Lu harus punya bro yang namanya mapnya camat. Nah lu harus tuh keluar dari zonanya camat tuh. Ketika lu emang pas di camat gagu, lu cari tuh yang zona warna putih polos gitu bro. Itu ada, nanti gua share ke lu zona camat tuh seperti apa. Yang putih-putih itu, nah itu nanti lu bisa lu jelasin. Oke. Gitu bro. Jadi ya mungkin juga beberapa dripper di sini juga mungkin udah ada yang tahu kan tentang zona apa map itu kan, ataupun map yang poin-poin yang 200 poin segala macam. Pasti udah ada yang tahu kan beberapa dripper di sini. Ya, itu kan zona poin kan. Nah di camat itu beda. Zona poin nggak ada. Oh beda. Tetap satu orderan 100. Mau lu di zona ungu, di zona biru tetap satu orderan 100 poin. Oke. Nggak bisa ada yang 200 poin. Nggak ada. Di camat nggak bisa kayak gitu. Berarti kalau pemain poin ngeri-ngeri juga kalau dia masuk zonasi camat. Ya iyalah. Pemain poin ya. Dia dapat jauh terus. Reguler terus pemain poin dia masuk zonasi camat. Ya nggak bakal bisa. Kan ada ramai itu udah khususnya punya akun ramai semua, akun camat semua. Berarti buat temen-temen nih yang bener-bener pemain poin, kalian juga harus tahu juga nih zonasinya camat apa bukan. Kalau zonasinya camat, lu pemain poin, jamnya udah mepet, mending lu melipir keluar dulu dah. Bener gak Cang? Betul. Iya. Di keluar zonanya ya. Keluar zonanya. Tuh juga zonanya kayaknya nggak terlalu lebar. Berapa kilo sih zonanya itu kira-kira? Zonasi camat itu. Lu tahu lah, camat itu membawahi beberapa kelurahan. Bisa 10-12 kelurahan kan. Ya itu segede itulah. Oke. Berarti berapa, 30 kilo 50 kiloan kali ya? Enggak sampai 50 ya? Pasti gede sih bro. Apalagi Bekasi yang kelurahannya ibaratnya banyak ya kan. Jakarta Utara pasti banyak. Nanti lu bisa ngeliat kok peta-petanya itu. Oke, jadi intinya balik lagi ke diri kalian masing-masing. Tinggal pilihan lu mau reguler ataupun lu mau camat. Ya namanya apa ya, Gokar itu brand besar. Gimana caranya dia agar tidak kolaps ya perusahaan ini. Ya wajar-wajar aja dia bikin beberapa program ya entah itu camat, entah itu GoFlat, apa segala macam ya banyak lah ya kan. Bro. Karena sekarang lu lihat ya, kalau lu punya Grab, di Grab ada yang tantangan sore hari itu ada. Iya, maksudnya itu sama aja kayak area ramai dong. Iya, namanya perusahaan udah besar, gimana caranya dia bikin program agar ya perusahaannya dia nggak kolaps. Ya kan? Iya, intinya balik lagi juga sejahtera juga, penumpang juga ini. Iya, balik lagi ke diri kita masing-masing, tinggal lu pilih aja maunya kayak gimana. Ya namanya kita juga mitra kan. Ya kita mau ngeluh ya gimana. Ya gini bro, satu lagi bro, apa namanya, kalau lu mau lebih cerdas lagi, lebih pintar lagi ya kan, lu bisa main ke Kemang, ke tempat gua ya kan. Jangan lupa DM gua dulu. Iya, lu tanya-tanya dah ya, di situ banyak deh nanti mengenai Tartib Jet, mengenai program-program Gokar, itu lu bisa dapat tahu nanti. Ya oke, jadi Cang,
lebih lengkapnya yang lu pengen tanyain tentang camat, lu langsung aja DM Dripper Taksol Racing ya. Kayak gitu ya. Terus kalau lu ada di wilayah Jakarta Barat Kedoya, misalkan lu mau mampir, silahkan DM nih Ernest ya nama TikToknya ya. Cang ya. Oke. Apa? Udah cukup segini aja ya kitanya. Udah Jang, jangan lupa pantun Jang. Ada yang udah ada yang mau disampaikan kah tentang camat ini? Keuntungannya? Udah garis besar udah semuanya sih, keuntungan ya sama aja sama yang lain ya kan. Di situ ada insentif. Di situ lu mobil lu sehat, gak jauh-jauh kemana-mana. Nah, ya itu bener tuh salah satu keuntungannya Cang dari apa jadi dripper camat gitu ya. Apa kilometer mobil kita nggak terlalu meledak, nggak terlalu tinggi ya kan, karena kita main di deket-deket zonasi aja. Yang pasti gitu, lu matas pun juga nggak bakal jauh bro. Nah iya. Oke, kayak gitu aja Cang ya. Pokoknya lebih kurangnya kita mohon dimaafkan, lebih kurangnya kayak gitu aja. Kok lebih kurangnya mulu. Oke, jangan lupa lu like, lu komen, jangan lupa lu subrek ya Cang ya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.